Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, yang Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa anak Ustadz dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, membanggakan kedua orang tuanya dan juga bagi agamanya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, dalam hal ini kita bersua kembali pada pembelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak dalam hal ini materi yang akan Ustadz ajarkan yakninya akidah Islam. Akidah Islam. Apa tujuannya kita mempelajari akidah Islam? Maka dalam ini tujuan kita mempelajari akidah Islam yakninya untuk mengikhlaskan niat kita beribadah itu hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan kegelisahan dan kegalauan jiwa diri kita ini. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, meluruskan tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bersungguh-sungguh dalam beragama. Orang yang memiliki akidah yang lurus, maka dia akan bersungguh-sungguh terhadap amal yang dia kerjakan. Dia yakin akan adanya surga dan akan adanya neraka yang Allah janjikan kepada kita. Baiklah, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggai karena Allah Subhanahu wa taala yang Ustadz cintai, maka pembelajaran kita yakninya akidah Islam. Akidah berasal dari dua bahasa, yakninya bahasa Arab dan istilah. Yang secara bahasa, akidah itu yakninya aqada, yaqidu, aqidah, yang artinya ikatan. Secara bahasa terdapat dalam bahasa Arab aqada, yaqidu, aqidah. Arti semuanya itu adalah kekuatan, simpul, akad, ikatan yang dibuat oleh seorang manusia untuk meluruskan akad dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini akidah merupakan kekuatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, akidah itu adalah suatu bentuk keyakinan seorang hamba, seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini segala-galanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia sudah meyakini, maka dia tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri dia. Maka kepada anak Ustaz semuanya, hidup kita ini harus yakin. Kita tidak boleh ragu. Allah katakan, innalladzi naqalu rabbunallaha tsumastaqam. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, dia tidak ada lagi keraguan. Dia cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini anak-anak Ustaz sudah mulai paham apa itu akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab aqada, yaqidu, aqidah. Kemudian akidah secara istilah adalah sesuatu yang wajib diyakini atau diimani tanpa ada keraguan sedikit pun oleh seorang hamba. Kemudian apa dasar kita mempelajari atau hukum yang mengikat seorang hamba terhadap akidah itu adalah tidak lain dan tidak bahkan adalah dua sumber kita. Apa itu? Yakninya Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman atau ucapan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis adalah yang bersumber dari lisannya Nabi, ketetapan Nabi,
keputusan Nabi dan perbuatan Nabi. Itu adalah hadis. Maka hadis tersebut menjabarkan semua yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Di dalam Al-Quran hanya menceritakan akidah, maka di dalam hadis menceritakan bagaimana caranya kita berakidah. Cara memantapkan diri kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikuatkan oleh yang namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setiap yang kita tanam pasti ada kebaikannya. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meluruskan akidah dia kepada pengikutnya. Yang kita ketahui, bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, itu adalah seorang pembuat patung. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan bapaknya tauhid. Dia mengajak kaumnya, dia mengajak ayahnya untuk berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas para nabi, para rasul adalah meluruskan akidah umatnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita lihat bagaimana resiko terburuk yang dialami oleh seorang Nabi Ibrahim, yakninya dia dibakar oleh kaumnya. Dia dibakar oleh pengikutnya. Akan tetapi apa manfaat yang dia peroleh oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memperoleh suatu kedahsyatan yang luar biasa. Api yang kita ketahui panas, maka Allah berikan kedinginan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba yang meneguhkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apabila seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kepada dia. Banyak manfaat yang lainnya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang husnul khatimah, dia menjadi penghuni surga, dia akan bertemu dengan nanti para nabi dan para rasul. Lalu perilaku seseorang yang berakidah itu bagaimana? Anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perilaku seorang yang memiliki akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa beribadah. Solatnya tak pernah ditinggalkan. Anak ustaz, pesan ustaz, jangan pernahkan tinggal solat kita. Kapanpun anak ustaz nantinya mau jadi apapun, sukses apapun anak ustaz, solat jangan pernah tinggalkan. Kemudian baca Al-Quran kita. Sesibuk-sibuk apapun nak, bacalah Al-Quran tersebut. Al-Quran itu petunjuk nak, maka baca Al-Quran tersebut. Ibadah, solat yang lainnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perilaku orang yang memiliki akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini. Dia yakin Allah sama, Allah yang tempat dia meminta. Dia mengetahui Allah yang memberikan kemudaratan, Allah yang memberikan kebahagiaan, maka dia bersungguh-sungguh dalam itu. Dia kejar, dia yakini keputusan akhirnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku orang yang memiliki akidah senantiasa berperilaku akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik. Tertanam dalam diri dia akhlak yang baik. Kenapa? Karena dia memiliki akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku orang yang memiliki akidah, dia tidak percaya kepada segala sesuatu pun, baik itu kepada paranormal ataupun kepada dukun. Dia tidak percaya, dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semuanya itu. Jadi kepada anak-anak ustaz semuanya, ustaz ingatkan, kecerdasan yang kalian miliki itu semuanya dari Allah. Rezeki yang kalian dapati, orang tua kalian dapati, itu semuanya itu dari Allah. Kemiskinan yang didapati oleh orang tua kalian, oleh keluarga kalian, itu semuanya pun dari Allah. Musibah apapun yang melanda kalian, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan akidah kalian kepada Allah. Maka pesan ustaz nak, jadilah kalian anak-anak yang soleh, anak-anak yang begitu menancapkan keimanan, keyakinan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama, akidah menurut bahasa artinya ikatan ataupun kekuatan. Kemudian menurut istilah adalah sesuatu yang wajib diyakini dan diimani oleh seorang manusia. Kemudian Kemudian yang kedua, sumber hukum dalam kita mempelajari akidah adalah Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian
tujuan kita mempelajari ini adalah untuk mengikhlaskan niat kita kepada Allah, kemudian untuk membersihkan kegelisahan kita, kemudian untuk mendapatkan ketenangan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, rangkuman kita, kesimpulan kita adalah perilaku adalah gambaran dari seorang manusia. Apakah dia itu berakidah apa tidaknya, maka tergambarlah dari kehidupan dia sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang Ustaz sampaikan ini, dengan pembelajaran secara daring ini, secara video ini, semoga anak-anak Ustaz dapat memahami pesan Ustaz. Jangan bosan-bosan membaca buku, jangan bosan-bosan mempelajari ilmu tentang akidah, ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita apalagi kita beragama, maka sangat penting sekali. Jadi anak Ustaz yang Ustaz cintai, maka masuklah kita pada latihan. Silakan anak-anak Ustaz kerjakan latihan dari halaman 12 sampai dengan halaman 14. Jadi saya ingatkan, silakan kerjakan latihan dari halaman 12 sampai halaman 14. Pesan Ustaz, jangan mengharap pertolongan orang lain, tetapi yakinkan pada diri kita terlebih dahulu. Ustaz harapkan kerjakan sendiri-sendiri, jangan bertanya terlebih dahulu, pelajari dulu. Di dalam buku ini semuanya ada pembahasannya. Apapun bentuk soal yang ada di dalam buku ini, semua itu ada di dalam buku ini. Jadi belajar sendiri, baca sendiri. Apabila ada kendala nanti baru insyaallah nanti akan Ustaz bantu nanti. Maka insyaallah engkau menjadi anak-anak yang mandiri nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz senantiasa berdoa kepada engkau semoga engkau menjadi anak yang saleh dan soleha. Segala doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tuamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.